Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan membahas soal-soal yang ditanyakan untuk mata kuliah geometri transformasi ya. Oke, langsung saja ya. Oke, yang ditanyakan oleh kalian itu adalah latihan soal 2.1. Itu nomor 4 ya. Oke, coba dilihat lagi soalnya ya. Nah, diketahui ada garis ST dan V, di mana S dan V-nya sejajar. Jadi, saya punya garis S dan V. Ini S, ini V, sejajar. Ya. Oh, gambarnya salah ya. Ini V di sini ya. Oke, ini V, ini S, dan dia sejajar ya. Oke, ini sejajar. Kemudian ada garis T, kurang lebih seperti ini. Nah, itu ya. Ini garisnya adalah garis T. Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama, S aksen itu adalah isometri S, isometri T, isometri S terhadap S. Kemudian yang kedua, S double aksen itu adalah isometri S, isometri T dari S. Kemudian yang ketiga adalah V aksen, itu isometri S, isometri T terhadap garis V. Nah, yang diisometrikan adalah V ya. Oke, sekarang yang A dulu. Yang A, pertama adalah S. S diisometrikan terhadap S ya dirinya sendiri, gitu kan ya. Jadi nggak usah zoom. Ini adalah isometri yang pertama, gitu ya. Jadi S diisometrikan terhadap S itu adalah dirinya sendiri, sudah jelas ya. Tinggal sekarang S diisometrikan terhadap T ya, tinggal ambil garis lurus. Ini. Gitu. Kemudian yang ini ambil ujungnya. Ini tegak lurus, ini panjangnya harus sama. Ini titiknya, kemudian kita tarik garisnya. Ini harus berpotongan di titik yang sama. Tuh. Ya. Ini adalah S aksen untuk yang A. Tuh ya. S aksen itu MT, MS dari S. Tuh ya. Kemudian S double aksen. X double aksen MTMS. MTMS ya ini. Kemudian hasilnya ini. Kemudian, nah ini kan yang ini tuh adalah hasil dari nomor A kan. MTS kan. MTS kan ini sama dengan MTS juga kan. Yang ini tuh sama dengan MTS. Kemudian diisometrikan terhadap apa? Terhadap S. Ya ini kita isometrikan terhadap S, S-nya kan ini. Nah berarti kita gunakan gambar ini saja isometrikan. Nanti kalau misalkan di latihannya gunakan gambar berbeda ya, gitu ya. Tapi ini supaya lebih cepat gitu ya. Ini ke sini, kan ya. Nah, kurang siku-siku ya. Siku-sikunya kurang lebih ke sini. Gitu ya. Nah di sini satu lagi kan nggak mungkin ambil ujung yang ini kan. Nah ambil aja ujung di sini. Gitu ya. Nah gitu. Nah panjangnya itu harus sama. Tuh, ini kan siku-siku ya. Kan ini kan siku-siku panjangnya harus sama, maka dia yang ininya harus berpotongan dan ini perpanjangannya harus sampai sini. Gitu ya. Nah, ini adalah S double aksen untuk yang B begitu ya. Atau dia adalah MS MTS gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah V aksen. V aksen ini adalah MS MTV. Jadi V pertama kita isometrikan dulu terhadap T gitu ya. V diisometrikan terhadap T, berarti yang ini sini kan. Nah, itu ya, kurang lebih udahnya ini ke sini kan. Nah, ini sama panjangnya kurang lebih ya. Dan ini sama panjangnya, kemudian kita hubungkan dan harus berpotongan di titik yang sama gitu ya. Nah, ini harus berpotongan gitu. Ini harus pakai penggaris sebetulnya ya. Nah, di sini agak susah pakai penggaris, nah kurang-kurang seperti itu ya. Untuk yang pertama ya, yang ini. Kemudian hasil isometri yang ini diisometrikan terhadap S. Nah,
S-nya kan ini ya. Ya walaupun agak jauh ya isometrikan saja kan garisnya supaya dia tegak lurus, dan berarti harus ke sini. Nah, sejajar dengan yang tadi kan. Tuh. Yang pertama itu ya. Dan yang kedua kan kalau S-nya diperpanjang itu bisa nih biar gampang gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kan kalau isometrikan. Nah, yang ini kan jadi ke sini. Nah, gitu ya. Kurang panjang ya. Nah, gitu. Dan ini adalah hasil isometri untuk yang C. Nah, ini kalau pakai penggaris ini harus sama ya. Ini panjang ini, kemudian ini dengan panjang ini, gitu ya. Dan kalau bisa di beda gambar gitu ya. Jadi di beda sketsa. Ini karena tadi ada yang melanjutkan, jadi saya pikir bisa di sketsa di satu gambar yang sama. Nah, ini adalah yang ini. Adalah V aksen, itu adalah MS, MT dari V. Gitu ya. Oke, itu yang nomor 4 ya. Kemudian yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 juga sama sketsa ya. Oke, nomor 5 kita ganti file yang baru. Nih, yang ini 2.1, nomornya nomor 5. Nah, kalau yang ini kita punya garis ini S, kemudian nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini T soalnya itu kan. Kemudian yang A-nya cari R, gitu kan ya. Sedemikian sehingga MS MTR itu sama dengan S, gitu kan ya. Kemudian yang kedua cari V, sedemikian sehingga MT MSV itu sama dengan S juga. Kemudian yang C cari W garis W, sedemikian sehingga MT MSW, gitu kan ya, membagi dua, gitu kan ya, bagi dua sudut lancip S dan T sama besar, gitu kan ya. Itu ya, secara garis besarnya seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya ini kita menggunakan konsep kebalikan sebetulnya. Kalau sudah memiliki konsep tentang inverse yang ini tuh untuk mencari R, gitu kan ya. Cari R itu adalah kebalikannya dari sini. Gitu ya. Jadi untuk mencari R ini apa namanya? Kita mencari maaf, dibaliknya. Nah, R ini, ya kan? Nah, berarti untuk mencari R ini itu adalah kebalikannya dari MS MT inverse, gitu kan ya, dari S gitu. Atau ini tuh kalau teoremanya kan itu sudah dibahas materinya, ini menjadi MT inverse MS inverse, jadi dibalikkan ya dari S. Nah, jadi R-nya ini adalah MT MS dari S. Jadi S-nya artinya untuk mencari R, S-nya itu kita isometrikan dulu terhadap S gitu ya. S-nya diisometrikan terhadap S ya dirinya sendiri, gitu kan ya. Kemudian diisometrikan terhadap T. Berarti yang ini isometrikan terhadap T, S. Biar ada warnanya ya. Oke. Nah, kurang lebih di sini dan satu lagi. Nah, di sini ya. Jadi yang ini adalah R-nya. Ya. Ini adalah R-nya. Ini adalah R-nya. Nah, kalau mau cek silahkan saja. R-nya masukin ke sini. R isometrikan terhadap S. Dia garis S kan? S diisometrikan terhadap S lagi. Ya, pasti dia adalah garis S dan hasilnya harus ini. Itu ya. Bisa ya? Oke, sekarang selanjutnya yang ke S. Maaf.
Nah, sekarang yang kedua itu juga sama caranya. Cari V-nya itu. Kalau yang kedua ini, V-nya itu adalah apa? Inverse dari MT, MS inverse gitu kan ya, dari S gitu ya. Berarti kan ini berdasarkan teorema ini kan jadi MS inverse, MT inverse dari S gitu kan ya. Kan kalau isometri diinverse kan tetap kan ya. Jadi ini MS, MT dari S gitu kan ya. Nah, artinya apa? S ini kita isometrikan terhadap T gitu kan ya. Nah, ini yang pertama sama seperti yang tadi berarti ya lanjutannya. Kita gambar lagi biar dan kita hubungkan. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Ini baru yang pertama, baru yang ini. Kemudian hasilnya disometrikan lagi terhadap S. Oke. Disometrikan terhadap S. Ini sebetulnya hampir siku-siku ya, tapi oke, kita coba. Nah, kurang lebih ya seperti ini. Ini hampir siku-siku lah ya. Garis perpotongan antara S aksen pertama dengan S itu ya. Nah, gitu. Kemudian kita hubungkan. Nah gitu. Ini adalah V. Ya. Ini adalah V yang warna pink ini. Kalau kita masukin ke sini V-nya, V yang ini isometrikan terhadap S. Kan ini. Kemudian isometrikan terhadap T, yang hijau isometrikan terhadap T akan kembali lagi ke S gitu ya. Oke. Itu untuk yang B. Kemudian sekarang yang C. Yang C itu ini kita mencari W, di mana W-nya ini sendiri adalah hasil isometrinya terhadap S kemudian terhadap T itu harus membagi sudut lancip dari S dengan T. Nah, berarti kita harus cari W-nya dulu di mana. Oke. Nah yang ini bisa dihapus ya. Oke, nah sekarang kita mencari yang C. Yang C ini kan W. W-nya itu sedemikian sehingga MTMSW adalah dia membagi dua sama besar sudut lancip SW. Berarti kita harus cari tahu dulu garis yang membagi dua sudut lancip SW. S dengan T, maaf ya. S dengan T ini kan membagi dua kan otomatis kurang lebih seperti ini garisnya. Kurang lebih seperti ini garisnya ya. Nah, ini membagi dua sudut. Ini adalah MT MSW yang kita cari W-nya. Oke. Berarti misalkan MTMSW-nya itu adalah sama dengan ini, garis ini adalah misalkan garis K, kan ya? Nah, maka W-nya itu adalah MT MS inverse dari K atau MS inverse MT inverse dari K, gitu kan ya? Garis K. Maka ini sama dengan MS MT dari K. K-nya mana ya? Ini K-nya. Kan tadi misalkan MT MSW itu adalah sama dengan K. Berarti sekarang kita tinggal cari W-nya di mana dengan menggunakan aturan yang ini. Jadi K-nya ini kita isometrikan terhadap ini K-nya ya, kita isometrikan terhadap T ya ini ya, isometrikan terhadap T, maka dia menjadi kesini kan. Nah, gitu kan, isometrikan terhadap T. Ujungnya yang ini saja ya, yang diambil biar tidak usah nambah. Kemudian kita hubungkan. Nah, ini isometri yang pertama, kurang lebih seperti ini ya. Ini sama dengan ini, khususnya kepanjangan ya, kenapa? Nah, kalau pakai penggaris nanti harus betul-betul tegak lurus dan panjangnya sama ya. Kemudian setelah itu, nah ini baru sampai sini. Selanjutnya kita isometrikan terhadap S. Nah, yang ini isometrikan terhadap S. Ini, sini. Yes, kita beda warna saja lah ya. Oke, kita pakai yang kuning. Nah,
sini, dan yang ini ke sini. Tegak lurusnya ya, kurang lebih seperti itu. Ini panjang ke atas gitu ya. Nah, hubungkan begitu ya. Jadi ini adalah K atau maaf, ini adalah W, di mana W-nya itu adalah apa namanya, MS MT dari K, tekan ya. Nah, kalau misalkan ingin dicek boleh saja, tekan ya, cari W aksen, sehingga ini kita masukkan ke sini W-nya ya. W isometrikan terhadap S jadi yang biru isometrikan terhadap T jadi yang pink, dan pink ini adalah garis yang membagi dua lancip, sudut lancip S dan T sama besar, jadi ini sama besar dengan ini ya. Oke, itu untuk 2.1 nomor ke 5. Wih, sepanjang ya. Sekarang 2.1 masih kita bahas adalah nomor 10. 2.1 nomor 10. Nah, nomor 10 ini berkaitan dengan apa namanya, unsur-unsur yang ketahui ya. Jadi saya punya T-nya itu adalah himpunan titik-titik X, Y, di mana Y-nya sama dengan 0. Artinya di sum X ya. Kemudian ada Z-nya ini adalah himpunan titik-titik yang membuat koordinat X, Y, persamaan garisnya adalah Y sama dengan X. Dan S adalah transformasi yang didefinisikan di nomor 9. Nah, nomor 9 ini ya, definisinya adalah dia seperti yang saya contohkan. Kalau di sini ada P, kan ya, maka apa namanya, S ini adalah titik tengahnya segmen. Jadi di sini P aksennya mendekati garis setengahnya, gitu ya. Jadi itu. Kemudian ada diketahui juga titik A itu adalah 2,-8 dan titik P-nya itu adalah koordinat X, Y, gitu ya. Oke, sekarang kita coba sketsa. Oke, sketsa. Nah, kurang lebih di sini ini Y, ini X, dan selain juga sebagai sumbu X, ini adalah garis T, sumbu X-nya itu, ya. Kemudian apa namanya? Sebentar, Y sama dengan 0. Iya betul. Kemudian ini ada Y sama dengan X, ini garisnya. Nah, ini Y sama dengan X, atau dia ini apa, garisnya adalah garis Z, gitu ya. Nah, kemudian apa namanya, titik P ini dia acuannya terhadap apa? Fungsi S ini, ada fungsi S ya. Fungsi S ini transformasi pada nomor 9. Kemudian dia definisinya Y sama dengan XT adalah sumbu X, betul. Nah, acuannya adalah sumbu X. Jadi S itu adalah acuannya sumbu X, gitu ya. Oke, sekarang kita coba, kita punya titik A-nya adalah 2,-8. Oh, di bawah ya. Oke. 2,-8, kurang lebih di sini. Yes. Kurang ke sebelah sini sedikit. Nah, kurang lebih di sini ya. Ini kita punya titik A 2,-8. Kemudian koordinat yang A itu yang ditanyakan adalah MZ, MT, SA. Ya tinggal ini aja, S pertama ya. S dulu berarti ini. Kan ya, S dulu berarti ini kan ya, mendekati setengahnya. Ini kan acuannya, kalau S itu acuannya hanya sumbu X. Berarti ini SA-nya. Kan? SA ini isometrikan terhadap ini ya. Nah, SA-nya berarti titiknya berapa? Kan ini 2, ya kan? Berarti tetap 2 kan X-nya. Tapi
Y-nya pindah kan, asalnya ini dari sini 8, berarti setengahnya hanya negatif 4 gitu kan ya. Kemudian SA ini simetrikan terhadap T. T ini kan ini sumbu X, maka loncatnya ke sini simetri kan. Nah, dia menjadi apa? Berarti di sini MT SA-nya jadi apa titiknya? Yang X-nya jadi yang Y-nya jadi positif ya. Jadi 2,4. Kemudian setelah itu yang ini disometrikan terhadap Z. Z-nya kan ini. Nah, maka di sini MZ MTSA-nya kan fungsinya adalah Y sama dengan X, berarti tinggal ditukar. Asalnya 2,4 menjadi 4,2. Jadi yang ini titiknya adalah 4,2. Ya. Kemudian yang B. Yang B juga sama prosesnya. Yang B prosesnya sama. Itu kan MTS MZA. Gitu kan ya? Nah, jadi ini A. MT berarti di sini coba warna merah ya. Berarti di sini MZA-nya, gitu kan ya? Itu sama dengan 2,8, gitu kan ya? Kemudian ini udah sampai, kemudian S. S-nya kan ini taruh 2,8, berarti jadi di sini kan? Jadi 2,4. Berarti yang keduanya S MZ A-nya itu 2,4 karena disometrikan ditransformasikan dengan S asalnya 2,8 jadi mendekati X. Kemudian dari sini 2,4 disometrikan maaf salah ya, terhadap Z dulu, maaf. Kita ulangi lagi lah ya, terhadap Z dulu harusnya, bukan di sini berarti ya. Oke. So, kita coba hilangkan dulu yang tadi tulisan pertama ya. Oke. Nah, nah yang ini kan tadi kan belum ada ini ya. Nah, modalnya masih di A. Kita akan coba ngerjain yang B. Ini yang B itu adalah MTS MZA. Kan ya. Nah, ini kita cepat aja ya, karena konsepnya sudah tahu ya. A. Oke ya, yang pertama ini dulu. Nah, ini kan MZA berarti terhadap Z, otomatis dia ke sini kan isometrinya. Dia tinggal tukar aja X dengan Y. Berarti di sini MZA-nya titiknya adalah berapa? Negatif 8,2. Gitu ya. Negatif 8,2 ini harusnya kurang ke sini ya. 8,2 ini kurang ke sebelah sini. Apa namanya? Garis potongnya. Harusnya ke sebelah sini sedikit. Nah, itu ya. Nah, di sini MZA-nya kemudian terhadap S. Negatif 8,2 kan mendekati setengahnya, berarti di sini menjadi MZ di sini SA asalnya negatif 8,2, berarti kan negatif 8-nya tetap kan, yang Y-nya jadi setengahnya, dia menjadi negatif 8,1 gitu kan ya. Kemudian yang ini baru terhadap T, loncat terhadap T di sini, berarti tinggal MTS MZA-nya itu adalah pindah ke sini kan, asalnya ini yang positif 1 jadi negatif gitu kan ya, jadi negatif 8, negatif 1 ya. Itu yang B. Kemudian kita coba yang C. Yang C SMZSA ya, gitu aja polanya sama ya. Jadi ZMZSA kan ya, yang C itu ZMS SMZSA itu kan ya. Pertama kan terhadap S dulu, maka dekat ke sini, berarti SA-nya
Tadi dia menjadi 2,-4. Kemudian MZ. Tukarlah jadi ke sini kan. Berarti MZ SA-nya berapa? Ditukarkan -4,2. Kemudian di S lagi. Nah, kesini kan berarti setengahnya. Berarti hasilnya menjadi negatif 2,2 ya. Negatif 2,2, yang Y-nya jadi setengahnya. Kan ya? Yang D juga sama, kan ya. Nah, yang D tapi dia bentuknya adalah X, Y. Nah, sekarang ini kita bikin pola yang X, Y. Yang D itu yang kita cari adalah MZ S MT dari P, kan ya. Nah, ini tadi kan kita sudah tahu ya. Tadi hasil yang ini tadi berapa? Hasil generalisasi kan sama itu sebetulnya. Dari P kan asalnya X, Y ya. Berarti kita mulai deh X, Y. Kemudian kita simetrikan terhadap T. Nah, maka berarti yang asalnya X, Y disimetrikan terhadap T. T-nya kan sumbu X. Kan ya, berarti yang Y-nya jadi negatif. Jadi X, negatif Y. Kan ya? Kemudian X, negatif Y ini transformasikan terhadap S. Y-nya jadi setengahnya. Berarti kan X-nya tetap. Y-nya jadi setengahnya. Jadi negatif setengah Y. Kemudian terhadap Z. Kalau terhadap Z, ini sama ini ditukar. Gitu ya. Negatif setengah Y, X. Jadi gitu polanya. Gitu ya. Jadi yang D juga sama. Misalkan ya, D itu kan S kuadrat MZ dari P, itu kan ya. Kita punya P-nya X, Y. Kemudian terhadap MT, berarti MT itu isometri terhadap T ya. Berarti sama seperti yang tadi kan, yang ini dia berubah jadi Y-nya jadi negatif, jadi X, negatif Y. Nah, karena ditransformasikan 2 kali terhadap S, maka tadi kan setengahnya kan 2 kali menjadi seperempatnya langsung. Jadi di sini X min seperempat dari Y gitu ya. Yang ini yang E ya. Yang F juga sama. Yang F itu S MT kuadrat dari P. Nah, sebetulnya ini gampang, X, Y. Kalau MT dikuadratkan, itu dia balik lagi. Misalkan X-nya dimanapun ya. Simetrikan terhadap T 2 kali, itu dia balik lagi ke tempat awal. Jadi di sini MT kuadratnya dia tetap X, Y. Nah, kemudian kalau ditransformasikan terhadap S, berarti Y-nya jadi setengahnya. Jadi X, setengah S setengah ya, bukan negatif. X, setengah Y. Nah, jadi ini bentuk umumnya begitu ya. Kemudian yang nomor 11. Nah, yang nomor 11 ini sebetulnya gampang-gampang susah ya. File new. Yang pertama kita harus mendefinisikan soalnya dengan teliti ya. Yang pertama, jika T dan S adalah garis-garis yang tegak lurus. Nah, kita bikin dulu aja T dan S. Nah, ini ya. Ini sama seperti X dan Y gitu kan ya. Ini T, ini S. Kan ya. A, B, C adalah titik sedemikian sehingga A dengan B isometri pada S. Nah, ini A dengan B-nya isometri pada S, kemudian A sama C-nya isometri terhadap T. Nah, di sini A-nya, di sini B. Kemudian di sini C. Begitu. Ya. Nah, posisinya seperti ini. A sama B-nya itu saling isometri. Yang mengisometrikannya adalah garis S. Kemudian A sama C-nya isometri. Yang mengisometrikannya adalah garis T. Penghubungnya, ini C-nya kejauhan ya. Harusnya di sini. Nah. Oke. Misalkan ini penghubungnya ya. Ini penghubungnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini siku-siku, ini siku-siku, ini panjangnya sama dengan ini tadi C ya. Ini panjangnya sama dengan yang ini. Nah, sekarang kita cari. Yang pertama adalah MS isometri 3 kali. Tes isometri 3 kali terhadap titik A.
Coba perhatikan ya. A, isometri 1, 2, 3. Berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah B. Itu ya. Kemudian yang B, MT, MS, S. MT, MS, kemudian MTA. MTA, titik A. Yang pertama MT dulu, 1. Kemudian MS, 2. Di sini walaupun nggak ada titiknya ya, tapi di sini kurang lebih. Kemudian terhadap T, sini. Ya kan? Betul nggak? Terhadap T, terhadap S, terhadap T. Oke, isinya B lagi, gitu ya. Kemudian yang C, MT, MS, MT, MT, MS, A. Ya, kita cari ya. A kan? MS, MT, MT lagi, MS, MT. Tuh, dia sama dengan apa? Sama dengan C. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, MS kuadrat, MT 3A. Nah, ini MT 3A. Ini 3 kali kan ya? 1, 2, 3, C. Kemudian MS 2 kali. 1, 2. Dia balik lagi ke C. Jadi dia hasilnya adalah sama dengan C. Itu ya, mudah. Nah, itu adalah soal yang 2.1. Sekarang kita bahas soal yang 2.2. Nah, yang diminta itu adalah soal yang nomor 2.2, soal nomor 2. Oke, yang pertama, yang nomor 2 itu yang A, itu diminta menyederhanakan bentuk. Ini sebetulnya yang sudah saya bahas ya. MT, VT, inverse. Nah, ini kan ketentuannya itu MT itu kan kalau isometri saling inverse ya isometri sendiri ya. Nah, kalau VT inverse itu sama dengan WT, gitu kan ya. WT inverse itu sama dengan VT, gitu kan ya. Nah, jadi kalau ini sederhanakan, ya ini kan menggunakan prinsip inverse, gitu kan ya. Dia menjadi VT inverse, gitu kan ya. MT inverse. Nah, VT inverse sama dengan apa? Sama dengan WT. MT inverse ya MT lagi. Jadi ini hasilnya. Oke, kemudian yang kedua, WT VT inverse. Ini dibalik. Jadi VT dulu ada inverse-nya, baru WT ada inverse-nya. Baru kita ubah. VT inverse itu kan WT. WT inverse itu adalah VT. Ya? Yang C itu apa namanya? WTMS ya. WTMS inverse. Nah, ini kan menjadi MS inverse, WT inverse. Ini menjadi tetap karena isometri S sebagai inverse-nya. Ini menjadi apa? Inverse dari WT adalah VT. Kan ya? Kemudian yang D. Yang D VT WS. VT WS inverse. Ini juga sama. Dia jadi apa? WS inverse, VT inverse. WS inverse adalah VS, VT inverse adalah WT. Jadi gini. Kemudian yang E. Nah, ini MT MS inverse. Dia menjadi MS inverse, MT inverse. Kebalikannya tetap MS, ini tetap MT. Kemudian yang F itu PS MT inverse kemudian dengan WS, gitu kan ya. Ini kan di luar ya, maaf. Ini kan yang disederhanakan yang ini dulu kan. Ini kan menjadi MT inverse PS inverse dengan WS, gitu kan ya. Ini jadi apa? MT inverse kan MT ya. Jadi MT VT inverse kan WS inverse kan WS, gitu kan ya. WS dengan WS kan WS kuadrat. Nah, WS kuadrat ini kan dia balik lagi ke semula ya. Jadi artinya dia identitas. Jadi sebetulnya transformasinya hanya MT saja. Jadi untuk transformasi yang F, gitu ya. Nah, itu untuk 2.2 nomor 2. Kemudian ditanyakan lagi 2.2 nomor 4.
Sekarang yang nomor 4. Nah, yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 ada gambarnya. Yang nomor 4. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada Q, kemudian di sini adalah garis S, di sini garis T. Kemudian titik P-nya sebelah sini ya, kurang lebih. Oke. Nah, sama seperti yang tadi, kan ya. Yang tadi kita sudah menggunakan inverse sebetulnya, cuman yang tadi konsepnya inverse belum diketahui, cuman caranya sama seperti tadi ya. Yang A itu yang kita cari R sedemikian sehingga MS kemudian MTR itu sama dengan P. Kemudian B, carilah K sedemikian sehingga WT MS K itu sama dengan Q. Kemudian yang C, carilah titik E sedemikian sehingga VT WS dari E itu sama dengan P. Kemudian yang D, cari D sedemikian sehingga WT MSD sama dengan D sendiri. Oke, nah ini di definisinya. Kalau yang W itu apa namanya? Nah, kalau W itu dia fungsinya mendekati garis acuan. Kalau V dia menjauhi garis acuan, gitu ya. Sehingga kalau yang A ini untuk mencari R berarti dia menggunakan MS inverse, MT inverse dari titik apa? Titik P. Nah, ini kita selesaikan dulu dengan menggunakan contoh yang nomor 2 tadi. Ini kan sama dengan apa? MS, MT dari P. Jadi sebetulnya untuk mencari R, kita cukup mencari ini. Dari titik P, isometrikan terhadap S, terhadap T. Gitu ya. Kemudian setelah itu isometrikan terhadap S. Gitu ya. Nah, kurang lebih ke sini. Nah, ini adalah P-nya. Maaf, R-nya. Coba masukkan saja R ke sini. R isometrikan terhadap T. Sini kan? Yes, maaf. R isometri. Oh, kebalik ini. Maaf. Ini kebalik ya. Saya yang kebalik. Ini harus tukar dulu harusnya. Operasinya kan gitu ya. Ini kan harusnya MT. Ini kan harusnya ditukar dulu ya. MS MT itu berarti MT inverse, MS inverse. MT itu kan inverse di MC. Nah, ini. Jadi ini yang P-nya diisometrikan dulu terhadap S. Nah, yang ini. Baru selanjutnya isometrikan terhadap T. Nah, ini ya, ini adalah R-nya. Kalau mau masukkan saja ke sini. R isometrikan terhadap T. Oh, ke sini. Kemudian isometrikan terhadap S. Oh, dia kembali lagi ke P. Gitu ya. Itu untuk yang R. Yang K juga sama, kan ya? Yes, yang K juga sama. Nah, yang ini berarti untuk mencari K, berarti ini sama dengan apa? WT MS inverse dari Q, kan ya? Ini kan jadi sama dengan MS inverse WT inverse dari Q, gitu kan ya? Nah, MS inverse kan MS, kan ya? WT itu adalah VT inverse VT Q, gitu kan ya? Artinya apa? Kita transformasikan dulu terhadap V. Gitu kan ya? V itu dia menjauhi garis acuan, V-nya VT menjauhi garis acuan. Jadi di sini adalah VT Q baru diisometrikan terhadap S tuh ke sini. Sini isometrikan. Yes. Tegak lurus ya, tegak lurus kurang lebih ke sini.
Nah, ke sini. Nah, di sini. Ini adalah apa? K-nya. Kalau mau dimasukkan coba K. K isometrikan terhadap S. Kemudian ditransformasikan dengan fungsi W. W itu dia C, titik tengah segmen tegak lurus, gitu kan ya, titik tengah segmen tegak lurus. Nah, ini segmen tegak lurusnya kan ini titik tengahnya di sini, dari ke sini. Yang E juga sama, itu kan ya, acuannya P. Yang E ini berarti kan untuk mencari E itu sama dengan VT inverse WS inverse, gitu kan ya. Dari titik P ini kan menjadi VT salah, simetrinya kan harus tanda kurung dulu ya, maaf. E itu berarti kan buka kurung VT WS inverse dari P ini tuh sama dengan WS inverse VT inverse dari PWS itu kan VS, VT itu kan WT dari P. Artinya titik P ini pertama terhadap W dulu setengahnya, W itu kan setengahnya ya. Nah, baru terhadap V. Salah. Hati-hati ya, acuannya P yang pertama terhadap T. Nah, ini kan terhadap T. Kalau W itu setengahnya segmen garis tegak lurus, kan ya. Ini baru WTP-nya, kemudian baru kita VS. Ini kan ke sini kan. Kalau ini titik yang di V kan terhadap S, dia harus menjauhi. Tuh. Nah, di sini adalah E-nya. E-nya masukin aja ke sini kalau mau tahu ya. Berarti E ditransformasikan terhadap fungsi W. Fungsi W itu mendekati setengahnya kan di sini. Kemudian setelah itu ditransformasikan terhadap T. T menjauhi. Jadi balik lagi ke T, ke P gitu ya. Nah, sekarang yang D ini juga sama gitu ya. Yang D berarti untuk mencari D itu dengan D lagi gitu ya. Itu adalah WT MS inverse dari D kan ya. Atau ini MS inverse WT inverse dari D, atau dia menjadi MS VT dari D. Nah, artinya apa? Artinya ya kita harus cari titik di mana ketika ditransformasikan ke ini semuanya, maka dia ada di D lagi. Kira-kira titiknya di mana? Titiknya pasti di sini, titik pusat. Coba aja masukin. D, ini D-nya nih. D simetrikan terhadap S, titiknya di situ. Transformasikan terhadap W, ya di situ juga, gitu kan ya. Jadi D-nya di situ, hasil transformasinya juga di situ. Oke ya. Oke, itu yang nomor berapa? Nomor 4 ya. Oke, sekarang kita lanjut 2.2 nomor 6. 2.2 nomor 6. Sekarang yang nomor 6-nya. Yang nomor 6. Nah, ini sekarang kita menentukan koordinat titik. Transformasinya adalah UAB ya. Jadi jadi misalkan di sini titik acuannya itu adalah A. Nah, kalau misalkan di sini ada B, UA-nya B itu adalah di sini. Kan ya. Ini adalah UAB. Gitu kan ya. Jadi acuannya adalah titik. Jadi yang nomor 6 itu diketahui A-nya itu titiknya adalah 2,3 dan B-nya negatif 2,9. Oke, kita coba sketsa. A-nya 2,3 negatif 2,9. Oke. Oke, A-nya 2,3. Ini A-nya, titiknya 2,3 dan B-nya negatif 2,9. 3, 6, 9. Nah, kurang lebih di sini ya. Ini B. Itu titiknya negatif 2,9. Nah, yang ditanyakan adalah koordinat UAB. Oke, UAB. UAB berarti kan tengah-tengahnya antara A dengan B, gitu kan ya? Di sini ya tinggal kita cari
jarak ini secara sketsa ya, jarak X berarti dari sini sini kan 4, berarti tengah-tengahnya pasti di sini, berarti UAB-nya itu X-nya itu pasti 0, sekarang jarak Y dari 3 ke 9 3 ke 9 itu 6 kan ya, berarti tengah-tengahnya itu dari sini ke sini kan 6 ya kan, 9 dikurangi 3 6 kan, berarti dari sini ke sini titiknya berapa langkah tengah-tengahnya, berarti 3 kan, berarti ke atas itu nambah 3 atau dari bawah kurangi 3 yaitu 6 kan ya. Jadi UAB-nya adalah 0,6. Kemudian UAP sehingga nah kalau ini secara umumnya, nah kalau misalkan kita punya titik P ini adalah X, Y, UAP-nya berarti seperti apa kan ya. Nah berarti kan yang pertama ini UAP-nya itu berarti kan tadi dapat 0 itu dari mana? Dari ini ditambah ini dibagi 2, ini dikurangi ini, maaf ya, 9 negatif 2 dikurangi 2 berarti 4. Nah ini jadi kan UAP-nya ini kalau kita simpulkan berarti variabel A itu dijumlahkan dengan variabel X dibagi 2 kan, jadi 2 tambah X per 2 kan ya, koma 2 maaf hanya kan 3 ya, 3 tambah Y dibagi 2. Nah, coba contoh yang tadi ya, kan B nya negatif 2,9, masukin ke sini, betul nggak hasilnya 0,6. Nah, berarti 2 ditambah X nya negatif 2, 2 tambah negatif 2 0, 0 dibagi 2 0, kemudian 3 ditambah Y, 3 ditambah Y nya kan 9, 3 tambah 9 itu 12, 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Jadi UAP nya itu adalah ini. Jadi saya perjelas ya, UAP nya itu adalah 2 tambah X per 2, 3 tambah Y per 2. Itu kan ya. Nah, kemudian apakah UA suatu isometri? Ya jelas dia isometri ya, karena dia ada pembagi duanya. Apakah involusi? Nah involusi itu tidak saya bahas ya, involusi belum sampai ke sana karena di materinya belum saya bahas. Kemudian tentukanlah koordinat dari UA inverse. Nah, kalau UA inverse berarti tinggal ini di inverse kan, gitu ya. Nah jadi atau misalkan begini, kan berarti Y sama dengan 2 tambah X per 2, berarti 2Y sama dengan 2 tambah X, maka X sama dengan 2Y min 2, gitu kan ya. Ini adalah F inverse dari Y, 2Y min 2, maka F inverse dari X nya adalah 2X min 2, gitu kan ya. Nah jadi ini, nah kalau berarti UAP UA inverse P nya berarti kan dia menjadi lebih jauh kan ya. Nah berarti tinggal jarak yang ini kan dikalikan 2 ditambah jarak awalnya, gitu kan ya. Gitu. Jadi kan ini kalau yang ini aja ya, kalau ini diinverskan kan berarti 0 dikurangi 2 gitu ya, 0 dikalikan 0 ya kan, 2 dikalikan 0 dikurangi 2 gitu ya. Jadi ini 2 dikalikan 0 jadi 2X min 2 ya, ini menjadi untuk yang X nya ya, maaf ini jadi kesini ya, jadi 2X min 2 2X min 2, nah yang ini tinggal diinverskan, yang ini 3 tambah Y, jadi Y sama dengan, ini X sama dengan 3 tambah Y per 2, berarti 2X sama dengan 3 tambah Y, berarti Y nya sama dengan 2X min 3. Nah berarti di sini menjadi 2Y min 3 gitu ya, karena kalau untuk dari sini ke sana berarti Y nya kan 6 dikalikan 2, 12 dikurangi 3 adalah 9.
Jadi ini adalah UA inverse. Ya. Oke, itu yang nomor 6. Kemudian yang nomor 7. Nah, yang nomor 7. Diketahui T itu adalah himpunan titik X, Y dengan fungsi X sama dengan 3. Ya. Nah, tentukanlah yang A. Tentukanlah WTP merupakan suatu ini ya. WTP. Oke. WTP-nya berapa? Dimana P-nya yaitu titiknya X, Y. Gitu ya. Sketsa dulu. Oke. Terus lurus ya. Oke, lurus. X sama dengan 3. X sama dengan 3. X sama dengan 3 ya. Nah, ini garis X sama dengan 3 ini. Lurus ya. Ini X sama dengan 3, ini Y, ini sumbu X ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Kemudian WTP, dimana T-nya itu adalah garis ini kan ya. Nah, W itu kan tadi kita sudah tahu ya, bahwa W itu dia yang mendekati garis. Nah, kalau misalkan dia 3 kan ya, misal kita ambil contoh titiknya sembarang ya, di sini saja ya, taruhlah di sini atau di sini aja lah ya, 1,4 kan ya. Kalau di WTP kan berarti yang 4-nya mah tetap ya kan. Artinya kalau misalkan kita punya X, Y itu ditransformasikan dengan WTP, yang kita sudah tahu X aksennya, Y-nya pasti tetap. Nah, tinggal kita berpikir Y-nya kan ya. Y-nya kan ini 1 ya kan. Berarti kita mencari jarak, ini 3 bilangan tetap, berarti 3 dikurangi dengan X dibagi dengan 2. Jadi ini. Nah, coba kita pakai titik yang lain, misalkan yang ini nih ya. Ini berapa? Misalkan ini 5, negatif 4 misalkan ya. 5, negatif 4 di WTP kan. Berarti kan yang mendekati kan ya. Masukin ke sini aja berarti ya. Berarti 3 dikurangi 5, 3 dikurangi 5 dibagi 2, Y-nya tetap negatif 4. Itu hasilnya 3 dikurangi 5 negatif 2. Sebentar. 3, maaf. Harus ditambahkan dengan ini 3 dikurangi X berapa? 3 X-nya tadi berapa X-nya? Tadi kan saya contohnya di sini ya, 1. 3 dikurangi X 1. 3 dikurangi 1 jadi 1 ya kan. 1, salah, ditambah harusnya di sini ya, ditambah X dulu. Maaf ya, salah. Jadi P aksennya harus ditambah X-nya dulu. Oke. Oke, kita ulangi lagi ya. Bikin generalisasinya seperti ini. Jadi kita harus coba-coba dulu. Misalkan kita di sini punya 1,4 misalkan ya. Disometrikan kan menjadi berapa? 2,4 ya kan. Nah, yang Y-nya tetap berarti kan. Maka kita punya kalau X, Y di WTP kan, gitu kan ya. Dengan T-nya adalah X sama dengan 3, maka di sini sudah jelas P aksen, Y-nya tetap. Nah, tinggal kita mencari tahu ini dari 1 sampai 2 ini kenapa bisa sampai 2. Nah kan berarti kan ini polanya berarti jaraknya dulu ya kan, 3 dikurangi 2 berapa? 3 dikurangi 1 kan, 1 kemudian ditambahkan dibagi 2 ya kan, jarak ini kan dibagi 2 kemudian ditambahkan jarak dari sini ke sini, artinya ya 3 dikurangi X dibagi 2, nanti hasilnya ditambahkan dengan X gitu ya. Atau ini bisa disederhanakan coba, kalau kita masukkan 5, negatif 4 kan hasilnya harus 4, negatif 4 kan, ini nggak jadi masalah karena ini pasti tetap sama. Nah, kita coba
3 dikurangi 5, negatif 2. Negatif 2 dibagi 2, negatif 1. Negatif 1 tambah 5, nah betul. Artinya ini sudah betul. Kalau kita ingin sederhanakan, 3 min X per 2 ditambahkan dengan 2X per 2. Gitu kan ya. Artinya dia menjadi 3 tambah X per 2. Nah, sebetulnya jadi rumusnya yang sederhananya ada ini. Bukan 3 kurang X, tapi 3 tambah X. Coba aja yang di sini. 3 ditambahkan 1, 4, 4 dibagi 2, 2. Ini juga sama, 3 ditambahkan 5, 8, 8 dibagi 2 jadi 4 kan. Nah, jadi rumus WTP-nya itu ya adalah 3 ditambah X per 2, Y. Kan ya? Nah, selanjutnya kalau inverse-nya bagaimana ya? Tinggal ini diinverskan gitu ya. Tinggal yang ininya saja. Nah, kan kita punya Y sama dengan 3 tambah X per 2, kan ya, maka 2Y sama dengan 3 tambah X, kan ya, maka X-nya sama dengan 2Y min 3. Maka di sini di sini WT inverse P-nya menjadi ini kan FY inverse, kan ini FY inverse ya. Berarti FY inverse-nya adalah 2X min 3, Y. Kan ya? Kita cek sekarang, kan ini hasil isometri yang bawah aja. Ini kan hasil isometrinya tadi apa? 4, negatif 4 nih. Kalau dimasukin ke sini dia harus balik lagi ke negatif 5. Coba masukin ya. 4 dikalikan 2, 8, 8 kurangi 3 itu 5. 5, negatif 4. Jadi ini betul ya. WT inverse P. Kemudian jika S adalah sumbu Y, nah ini dalam model lagi baru. Ini adalah S. Oke. Ini S. S adalah sumbu Y dan B 1, negatif 6. B adalah negatif 1,6. Negatif 1,6. Nah, kalau di sini ini adalah B. Negatif 1,6. Tentukan C sedemikian sehingga, ini tentukan C sedemikian sehingga VS, dihapus dulu ya ini. Hapus dulu. Oke, sedemikian sehingga apa? VS, kemudian WT, C itu sama dengan B. Ini berarti C itu sama dengan apa? VS WT inverse dari B, kan ya? Artinya ini sama dengan WT inverse PS inverse dari B. Ini kebalikannya kan? Berarti VT WS B. Nah, gitu ya. Jadi pertama B ini kita transformasikan terhadap fungsi W. W itu kan mendekati ya. Nah, berarti kan setengahnya nih, ya kan? Berarti ini WSB-nya berarti Y-nya tetap kan? Jadi negatif setengah, 6. Kemudian di VT kan. T-nya itu kan ini. Nah, ini kan 3. Berarti kan jarak dari sini ke sini di VT kan berarti menggunakan VT itu, nah yang ini kan. Nah, menggunakan yang ini. WT inverse kan ya. Berarti kan asalnya tadi titik terakhir yang diisometrikan adalah negatif setengah, 6, gitu kan ya. Negatif setengah, 6 masukin ke sini. Maka titik C-nya itu adalah 2 dikalikan negatif setengah dikurangi 3,6, kan ya. Atau dia menjadi negatif 1, negatif 4,6. Nah, kalau ingin cek, boleh dicek aja. Negatif 4,6, 2, 3, 4,6 di sini ya. Ini adalah C. Masukin ke sini, C. C terhadap WT. WT itu setengahnya kan? Setengahnya. Oke, di sini berapa tadi? 4 ya. 4, di sini 3, 7. Berarti setengahnya di sini kan ya. Kemudian VS. VS itu kan menjauhi kan? Menjauhi, S-nya itu kan ada sumbu Y. Karena di sini tengah berarti menjauhinya adalah setengahnya ke depan. Kan ya? Oke, baik.
Itu yang soal-soal yang kalian tanyakan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, nanti kita akan ketemu di UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.